Hasil imbang ini bukan semata-mata karena Lyon yang mampu melewati 3 pemain, tapi sistem pertahanan terorganisir Milan yang membuat Napoli buntu di 2 babak. Lalu bagaimana sistem tersebut dijalankan Milan? Temukan jawabannya di video ini. Spalletti tetap gunakan 4-3-3. Sayangnya Anguissa dan Kim harus absen karena akumulasi kartu. Posisi mereka digantikan Ndombele dan Jesus. Pioli masih memainkan 4-3-3. Tak ada pemain inti yang absen. Semua pemain terbaik bisa diturunkan Pioli. Kita harus melihat dulu ke belakang sebelum membahas pertandingan ini. Spalletti dan Pioli sudah bersiap jauh-jauh hari untuk laga ini. Bisa dikatakan mereka bersiap selama seminggu. Itu terlihat dari penumbalan yang dilakukan keduanya di Liga Italia. Spalletti hanya memainkan 4 pemain inti saat lawan Verona. Sementara Milan lebih gila lagi. Saat lawan Bologna, Pioli hanya menyisakan Megmenyo di mistar gawang. Sisa 10 pemain inti lainnya diistirahatkan. Sayang rencana Spalletti sedikit cacat saat laga dimulai. Politano dan Rui cedera sehingga harus diganti di pertengahan babak pertama. Padahal peran Politano sangat vital di sisi kanan. Bersama Di Lorenzo mereka mengeksplorasi sisi kiri pertahanan lawan. Sekarang mari kita beranjak dengan apa yang Napoli lakukan di atas lapangan. Build up mereka lakukan dengan memposisikan 2 gelandang lebih dalam. Lobotka dan Ndombele akan lebih dekat kedua bek tengah. Sebaliknya Zielinski main lebih depan. Untuk eksploitasi fullback tidak dilakukan dengan memposisikannya bermain lebih depan, tapi membuat mereka lari dari tengah. Maka jangan heran bila Di Lorenzo masih terlihat di belakang saat build up, karena Napoli tidak memposisikan fullback terlalu maju. Taktik ini pun cukup efektif, utamanya di sisi kanan, sebab penetrasi Di Lorenzo kadang tak terjaga. Lyon yang di sisi tersebut lebih dikonsentrasikan untuk menyerang. Ia pasif dalam membantu pertahanan, utamanya mengawal Di Lorenzo yang maju. Bahkan pasifnya Lyon dalam bertahan hampir saja hasilkan bencana. Saat diserang, ia tak menutup ruang di sisi kiri pertahanan sehingga Lozano tanpa pengawalan. Untung tackle dadakan Lyon masih dianggap sah dan penalti tak diberikan. Meskipun begitu, jangan sangka santainya Lyon tanpa backup plan dari Pioli. Sebagai gantinya, Pioli menempatkan Tonali melebar ke kiri untuk menambal sisi kiri pertahanan. Maka di sisi ini justru ada Theo dan Tonali, bukan Theo dan Lyon. Nah, itu berbeda dengan sisi kanan. Diaz rutin membantu Calabria. Saat Calabria menjaga Kvaratskhelia, Diaz menjaga Rui. Bisa dikatakan peran Tonali ini amat vital, karena selain menggantikan Lyon, ia juga menggantikan posisi Theo. Tonali ada di fullback kiri menambal Theo yang belum kembali ke pertahanan. Peran ini sebenarnya dilakukan juga oleh Krunic. Ia kadang menambal sisi kanan saat Diaz telah turun. Bedanya kerja Krunic tak sekeras Tonali yang harus mengcover 2 pemain Theo dan Lyon. Inilah yang membuat dari 23 shot Napoli hanya 4 yang on target karena Milan memiliki sistem pertahanan yang saling mengisi. Untuk menyerang, Milan mengandalkan sisi kiri. 46% serangan dilakukan dari sisi Theo dan Lyon. Hal ini sebenarnya sudah terlihat saat build up dilakukan. Tonali merapat ke kiri dan membiarkan Theo bermain lebih maju. Itu pun terlihat saat penalti didapatkan Milan. Theo bisa langsung ada di kiri depan karena memang diposisikan lebih depan saat menyerang. Untuk Lyon, kepasifannya dalam bertahan membuatnya menjadi pemain yang selalu ada di depan, bahkan mengalahkan Giroud. Rata-rata posisi berikut menunjukkannya. Lyon nomor 17 memiliki rata-rata posisi lebih depan dibandingkan Giroud yang nomor 9. Itu terjadi karena Lyon memang disiapkan untuk serangan cepat Milan. Maka posisinya lebih depan dibandingkan yang lain, dan tenaganya banyak disimpan, tidak banyak membantu pertahanan. Dengan begitu, ia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya saat serangan cepat dilakukan Milan. Itu pun tampak di gol Milan. Ia bisa melewati 1, lalu 2, sampai 3 pemain sebelum mengumpan pada Giroud. Intinya, aksi Lyon tersebut bukan sebatas inisiatif, tapi hal yang sudah direncanakan pelatih.
Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.